Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nua, selamat pagi juga. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Erni? Alhamdulillah sehat ini Bu. Seperti janji saya kemarin, saya mau Ya, minta tolong sama Bu Nua untuk melakukan observasi terhadap oke, proses coaching saya, Bu, dengan Bu oke, oke, Maya. oke, oke. Dalam kegiatan observasi nanti ini, Bu Erni, potensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Erni? Eh, Potensi yang ingin saya kembangkan, ini sementara ini kan memang saya bermasalah dengan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke, oke. Nanti minta tolong saya diobserveri, diamati, diproses bagaimana saya apa menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nanti di bagian identifikasi saja ya Bu ya. Jadi biar Oke, saya oke. eh, latihan dulu proses diidentifikasi, bagaimana proses identifikasi saya eh, dalam menerapkan eh, membuat pertanyaan berbobot di identifikasi. Begitu ya Bu ya? Oke, sekarang gini, tadi Bu menyampaikan tentang membuat pertanyaan berbobot di Iya, bagian alur identifikasi gitu, iya nggih. Nah, betul. apa yang membuat Ibu itu mengembangkan di bagian pertanyaan berbobot di alur identifikasi, Bu Erni? Karena menurut saya dengan ketika kita memiliki kompetensi yang baik di pertanyaan berbobot ini nanti kita bisa menggali itu, menggali permasalahan, permasalahan yang dihadapi coach sehingga kita bisa juga mengarahkan ke apa ya, membuat pertanyaan-pertanyaan lain yang yang berbobot untuk menuju ke rencana aksinya seperti itu Bu. Ketika kita memang tidak memiliki kemampuan itu dengan baik kan apa ya akan stuck gitu nggih Bu nggih. Jadi memang Oke. kayak itu perlu Sangat dipertegas penting gitu lagi. ya Nggih. pertanyaan Iya, berbobot. Iya. Nah, nggih. kalau dibuat ring antara 1 sampai 10 dalam membuat pertanyaan di alur identifikasi ini di angka berapa, Bu Erni? Sepertinya di angka 5 Bu, karena nggak Ya, tahu ya, kenapa saya kok kok masih bisa di merasa angka di 5? angka 5 ya. Iya, kenapa Bu kok bisa menyebutkan itu di angka 5? Jadi kan tentunya tahu kok saya di angka 5. Apa yang menyebabkan saya di angka 5 itu seperti apa gitu Bu Hmm. Erni? Gini Bu, kenapa kok saya bisa menilai diri saya angka 5? Kadang-kadang ketika saya melakukan proses apa namanya coaching itu seperti apa ya, kalau bahasa Jawa mak jigagik gitu, bingung gitu ketika di itu. Jadi untuk mengarah ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu apa ya, agak agak ngeblank, nge-lag gitu loh Bu. Jadinya apa Oh ya, iya, iya. mungkin kemampuan saya baru dari skor 1 sampai 10 itu baru separuh lah gitu. Jadi berada di posisi Oke. 5. Memang perlu digali kembali ya, Bu mungkin. Oke, nggih Bu Eri. Jadi penasaran Ibu saat nanti Iya, saya betul. observasi ketika jenengan observasi bersama ada coaching dengan Bu Maya ya. Penasaran sekali nih saya Bu. Nah, apa saja persiapan yang Ibu lakukan kaitannya dengan untuk meningkatkan kompetensi Ibu membuat pertanyaan berbobot di kompetensi identifikasi ini Bu Eri? Eh, ini sementara itu istilahnya membaca-baca ya Bu, mencari referensi apa ya, bagaimana sih caranya membuat pertanyaan berbobot gitu. Jadi istilahnya berusaha untuk memegang kunci-kuncinya. Semoga saja nanti ketika saya melakukan coaching bisa memegang kuncinya itu gitu. Jadi belajar kembalilah Bu bagaimana membuat Oke, pertanyaan berbobot. Itu yang sementara ini saya lakukan. oke, nggih. Semoga sukses ya Bu Erni nanti ketika Siap melakukan Bu. coaching dengan Bu Maya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Erni akan melakukan coaching bersama Bu Maya, Bu Erni? Ini rencana hari ini Ibu, Oke, saya nggih sudah hari ini. janjian Nggih. janjian sama dengan Ya, Bu Maya untuk melakukan oke. coaching. Kebetulan beliau kemarin ngobrol dengan saya ada sesuatu hal Ya. yang ingin diceritakan. Oke, berarti saya tetap di sini untuk Iya, langsung melakukan Nje. observasi gitu ya, Bu Erni. Oke, terima kasih. Saya nanti akan melakukan observasi di kegiatan coaching Bu Erni bersama dengan Bu Maya. Dan benar-benar saya observasi di bagian identifikasi gitu ya Bu Erni Iya, ya. Ibu. Nah,
nanti setelah kegiatan apa namanya coaching ini juga kita melakukan refleksi, Yes, maka siap Ibu. kompetensi itu sudah bisa diharapkan. Gitu nggih. Bu Yes, Erni siap nggih, Ibu. terima kasih. Silakan untuk melakukan coaching bersama Bu Maya. Saya Yes. melakukan partisipasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Bu Nggih. Maya, monggo silahkan hadir di ruangan. Oke, terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat ya, Bu? Ye? Iya Bu, Alhamdulillah Eh, sehat. Ini berkaitan janji temu kita ya, Bu. Kemarin panjenengan ngendikan kalau pengen cerita-cerita. Ada apa toh, Bu? Oke Bu Erni, saya ini apa namanya akhir-akhir ini tuh saya merasa keresahan ya yang ada dalam diri saya dalam pembelajaran di kelas Bu Erni. Saya selalu mendapati anak-anak itu kok nggak ada semangatnya belajar gitu ya. Jadi kalau saya mengajar itu kayaknya materinya nggak nyampe ke anak. Anak itu mungkin asik dengan dirinya sendiri, ada yang ngobrol, ada yang bermain sendiri. Jadi saya bingung Bu Erni kondisi dengan kondisi yang seperti ini. Oh, nggih. Berarti eh, apa yang panjenengan inginkan dari proses percakapan ini, Bu? Yang saya inginkan ya dengan proses percakapan ini saya bisa menemukan solusi Bu Erni. Jadi pembelajaran yang selama ini seperti itu, saya ingin apa namanya mendapatkan hasil sehingga pembelajaran saya kembali kondusif seperti yang dulu seperti Oke, itu. jadi memang kondisi pembelajaran Ibu bahasanya kurang kondusif, anak kurang aktif gitu nggih, Bu. Dengan Ya, percakapan betul ini sekali. apa panjenengan menginginkan solusi bagaimana mengembalikan proses pembelajaran panjenengan menjadi lebih kondusif, anak aktif dalam proses pembelajaran, berpartisipasi, begitu nggih, Bu nggih? Ya, betul sekali Bu Erni. Nggih, nuwun sewu, Bu. Boleh diceritakan, Bu, apa namanya, kondisi kelas Ibu sekarang ini seperti apa? Ya, kondisi kelas saya ya, setiap pembelajaran IPS ya Bu Erni ya, IPS itu kan memang sedikit banyak memang pembelajaran yang banyak harus bercerita dan menghafal seperti itu. Nah, pada kondisi itu anak itu lebih cenderung kurang memperhatikan seperti itu Bu Erni. Ada yang ngobrol dengan temannya, ada yang bermain sendiri. Mungkin hanya ada beberapa persen saja yang memperhatikan saya. Jadi ketika di akhir pembelajaran itu saya merefleksikan itu ya hampir hanya berapa persen saja materi saya itu bisa sampai ke anak seperti itu. Menurut Ibu, ya, faktor apa yang menyebabkan kelas Ibu atau putra-putri Ibu di dalam kelas itu kurang memperhatikan, main sendiri, seperti itu, Ibu? Ya memang saya berpikir juga Bu Erni, akhir-akhir ini kan selain mengajar tugas di luar mengajar itu memang banyak Bu Erni. Jadi pembelajaran di kelas saya itu memang saya merasa kurang bervariatif karena saya memang membutuhkan waktu nih untuk mempersiapkan pembelajaran yang apa namanya yang kreatif, yang inovatif gitu kan kita harus menyiapkan media dan lain sebagainya. Karena waktu yang tidak ada itu akhirnya mungkin pembelajaran saya akhirnya lebih ke pembelajaran yang eh, pola lama ya ada hanya saya seling-seling sedikit lah yang apa namanya model-model baru gitu jadi kayak sudah ada di kelas itu lagi ya wis yang penting materi sampai jadi saya Ya. mungkin yang saya rasakan seperti itu Bu Erni. Berarti dari cerita panjenengan, Bu, jenengan dapat istilahnya berefleksi ya. Ini eh, hal ini terjadi ternyata dari panjenengan sendiri gitu nggih, Bu nggih. Iya betul sekali Bu Erni. Nah, sekarang Ibu, harapannya panjenengan terhadap kelasnya panjenengan itu seperti apa? Atau harapan terhadap proses pembelajaran di kelas panjenengan? Ya harapannya ya anak kembali lagi bisa bersemangat, anak kembali bisa menikmati pembelajaran saya itu dengan senang. Kemudian apa namanya materi yang saya sampaikan itu bisa
sampai ke anak. Harapannya seperti itu, Bu Erni. Nah, ini sekarang untuk bisa mengaktifkan kembali proses pembelajaran di kelas, aset apa yang Ibu miliki? Sebenarnya di kelas itu juga ada fasilitas apa namanya eh, fasilitas-fasilitas kelas itu bisa saya manfaatkan ya, misalnya kayak proyektor yang ada itu ketika mungkin saya memberikan materi, saya harus menyampaikan mungkin dalam bentuk video, ya harus saya tayangkan seperti itu. Mungkin anak-anak bisa lebih menikmati pembelajaran ketika materi-materi sejarah itu kan memang kadang kita bisa menayangkan film dan lain sebagainya daripada kita hanya menerangkan sehingga anak itu merasa bosan seperti itu. Dan juga mungkin akan saya juga intinya saya akan membangun diri saya itu dari potensi yang ada itu saya maksimalkan Bu Erni. Termasuk mungkin saya juga akan memberikan ice breaking ya sesekali untuk membangun semangat anak. Berarti Mungkin itu potensi yang aset yang bisa saya manfaatkan. Berarti di sini itu nggih berdasarkan cerita panjenengan bahwa jenengan memiliki kekuatan bahwa tersedianya media pembelajaran, ngaten nggih, media pembelajaran di sini mungkin yang mengarah ke apa ya, penggunaan IT gitu nggih. Nah, Ya, menurut betul Ibu, sekali. ketika menggunakan IT atau di sini proyektor di mana nanti terkoneksi dengan YouTube gitu, hambatannya apa, Bu? Nah, itu Bu Erni, apa namanya, kan tidak semua akses ya WiFi yang ada di sekolah itu bisa nyampe ke kelas. Mungkin kelas yang berdekatan dengan towernya sih mungkin aman. Tapi kalau yang kelas agak berjauhan, nah itu kendalanya di situ juga Bu Erni. Jadi apa namanya, kita agak terkendala di dalam mungkin sinyal Oh di iya, dalam betul. pembelajaran yang harus menggunakan WiFi tersebut. Dan juga apa namanya dalam pembelajaran bervariasi itu kan kita harus banyak memanfaatkan teknologi ya Bu Erni. Memang dari segi teknologi saya ya masih proses belajar Bu Erni, tidak semua saya kuasai. Jadi ada yang saya bisa, ada yang saya masih harus belajar seperti itu Bu Erni. Ah, jenengan sudah perso nih apa namanya tantangan hambatannya ini berarti ketika menggunakan media eh, apa video YouTube ternyata masih kesandung di WiFi. Lah sekarang dari hambatan ini kira-kira Ibu itu apa ya sudah punya bayangan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan hambatan itu, Ibu? Ya memang untuk terwujudnya suatu program ya itu apa namanya perubahan itu kan nggak mungkin bisa saya lakukan sendiri ya Bu Erni ya. Artinya saya juga komunikasikan dengan pihak sekolah ketika saya mengalami apa namanya hambatan-hambatan seperti ini. Jadi siapa tahu sekolah akan memberikan apa namanya kekuatan bagi yang bisa sampai mengakses ke kelas-kelas yang jauh seperti itu. Namun demikian saya juga apa namanya perlu mempersiapkan sendiri mungkin Bu Erni kan kita nggak harus juga nunggu dari sekolah ya. Jadi mungkin dari rumah saya harus download dulu yang akan saya tayangkan sehingga saya mungkin nanti tidak akan tergantung dengan kekuatan WiFi yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu Bu Erni untuk masalah dengan WiFi-nya. Oh, nggih, berarti jenengan sudah mempersiapkan. Sekarang Bu, tadi jenengan sudah cerita aset jenengan, tantangan, hambatannya, terus kira-kira bagaimana mengatasi. Sekarang, ketika jenengan sudah pegang itu semua, eh, Ibu mempunyai rencana apa untuk proses pembelajaran secara programnya itu bagaimana, Bu? Secara program, saya memang berencana ya Bu Erni. Yang pertama memang saya harus dari diri saya sendiri untuk mempersiapkan pembelajaran itu dengan baik. Artinya memang saya harus meluangkan waktu, sekalipun saya memang harus ada tugas yang lain, bagaimana apa namanya harus saya jalankan sebagai tugas tambahan, mungkin saya juga harus tetap
meluangkan waktu untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran di kelas. Artinya memang untuk proses apa namanya membuat media dan lain sebagainya, apa namanya untuk mungkin dengan media Canva atau apa itu kan memang perlu waktu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua karena kekurangan saya tadi yang saya sampaikan ke Bu Erni bahwa saya untuk kecakapan IT memang tidak semua saya kuasai. Mungkin saya akan belajar dari teman senior, junior saya itu kan yang anak muda itu kan sekarang banyak yang pinter-pinter seperti itu Bu Erni. Terus kemudian yang ketiga mungkin saya akan memberikan pembelajaran yang lebih bervariatif. Artinya apa namanya pembelajaran di kelas itu kan saya sesuaikan dengan materinya. Jadi kalau materi ini mungkin saya akan memberikan media seperti ini kan. Secara kalau bervariatif mungkin anak kan tidak bosan begitu. Dan yang terakhir mungkin saya juga akan melihat apa namanya lebih mengetahui lagi siswa saya. Yang mana siswa saya itu kan beragam nih atau berdifferent. Jadi artinya mungkin saya akan memfasilitasi siswa saya yang suka dengan estetiknya mungkin saya akan lebih ke hal-hal nyata, mungkin yang suka visual mungkin saya bisa tadi memanfaatkan proyektor yang ada untuk menayangkan video-video seperti itu, atau mungkin yang auditorial ya akan saya bisa fasilitasi seperti itu Bu Erni. Waduh, panjenengan ternyata sudah punya bayangan apa yang harus dikerjakan, nggih. Boleh saya konfirmasi, nggih, Ibu, jenengan mau memanage waktu, nggih, untuk persiapan proses pembelajaran, menyiapkan medianya, terus kemudian panjenengan juga akan belajar kembali dengan teman yang lebih ahli dalam IT, kemudian juga Menguasai. iya, terus kemudian jenengan juga akan menerapkan pembelajaran yang bervariatif menyesuaikan dengan materi, menyesuaikan dengan kebutuhan murid seperti itu, nggih, Bu, nggih. Bu, ini Anda sudah kagungan rencana. Kemudian kira-kira ini akan dijalankan kapan, Bu? Rencana saya mungkin minggu depan Bu Erni karena ini kan sudah di akhir nih, sudah akhir bulan, akhir minggu, kan. Jadi artinya saya kan perlu mempersiapkan apa namanya yang tadi yang berasal dari diri saya sendiri, apa yang perlu saya siapkan. Mungkin minggu depan saya sudah akan segera melakukan Bu Erni. Oke, Bu. Untuk mendukung proses yang nanti akan panjenengan jalankan, kira-kira siapa saja yang dilibatkan dalam proses ini, Bu? Tentu saja yang pertama dari dukungnya saya dari sekolah, pihak sekolah ya. Kemudian dari teman sejauh. Artinya mungkin saya bisa belajar dari teman juga yang mungkin ketika pembelajaran itu dia sudah bisa memberikan pembelajaran yang menarik, artinya bisa mengondisikan kelas dengan baik. Saya juga mungkin bisa belajar dari beliaunya atau belajar praktek baik. Dan mungkin yang ketiga adalah siswa saya sendiri. Bagaimana saya bisa merangkul siswa ini untuk bisa membuat kondisi kelas ini secara bersama-sama menjadi kelas yang nyaman, kelas yang interaktif, kelas yang menyenangkan seperti itu Bu Erni. Wah, keren, Bu. Ternyata memang proses pembelajaran yang menyenangkan itu harus kolaborasi banyak hal gitu ya, Bu. Oke. Menurut Ibu, jenengan sudah bisa mengidentifikasi permasalahan, bisa membuat rencana, sudah tahu berjalannya seperti apa. Itu sudah sangat luar biasa, sudah menemukan penyelesaiannya. Bolehkah kita simpulkan ya hasil dari ngobrol-ngobrol kita ini? Seperti itu, Bu. Monggo, Bu, disimpulkan. Ya, artinya dalam pembelajaran di kelas yang apa namanya yang menjadi keresahan saya di mana kelas yang membosankan, kelas yang apa namanya anak tidak aktif itu bisa saya temukan solusi ketika bercakap-cakap dengan Bu Erni ini tadi. Mungkin dengan tadi yang pertama saya harus mempersiapkan diri saya, kemudian saya juga membutuhkan daya dukung sekolah kaitannya dengan sarana prasarana yang mendukung kegiatan di kelas. Dan juga mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang lebih
berpihak kepada murid. Artinya apa yang diinginkan murid saya dan apa sih yang apa namanya seperti apa murid saya, sehingga akhirnya ketika hal-hal tersebut saya laksanakan, mungkin harapan saya itu akan terwujud seperti itu, Bu Erni. Oke, Eh, itu ya Bu. Ini sudah berjalan apa pemikirannya sudah berjalan, panjenengan sudah punya rancangan waktu untuk dilaksanakan. Semoga nanti proses pembelajaran panjenengan berjalan lancar. Mungkin nanti kita mengadakan janjian lagi ya Bu untuk melihat progres yang panjenengan laksanakan. Jadi biar kita tahu apakah progres panjenengan itu berjalan dengan baik atau belum seperti itu nggih Bu nggih. Nah, terima kasih. Nggih, Bu Erni siap. Nah, terima kasih sudah mempercayakan saya untuk ngajak bercerita ini, Bu. Nanti juga saya bisa mengambil hikmah ya, dari proses percakapan ini. Semoga saja perjalanan pembelajaran Ibu di kelas itu berjalan dengan lancar. Gitu ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Nggih, Bu Erni. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terima kasih juga Bu Erni atas apa namanya coachingnya pada pagi hari ini. Sama-sama, Ibu. Eh, Ibu boleh meninggalkan ruangan, Ibu. Oh, nggih. Terima kasih Bu Erni. Ye, sami-sami. Halo, Bu Erni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mohon masukan nih, Bu, apa yang harus iya. saya perbaiki nih? Oke, oke, Bu Erni. Sekarang kita akan melakukan percakapan refleksi ya, Bu ya, Ye. kaitannya dengan kegiatan coaching yang sudah Bu Erni laksanakan dengan Bu Maya. Nah, saya tanya dulu nih, bagaimana perasaan Bu Erni saat menjadi coach dalam percakapan coaching tadi, Bu Erni? Rasanya mungkin cukup deg-degan ya, Bu ya. Deg-degan, Karena nggih. bagaimana ya, kita coba untuk mendengarkan cerita, kemudian menggali, terus Oke, berusaha mengarahkan. Jadi itu kan kita punya tanggung jawab besar loh terhadap proses oke, itu. oke, Jadi deg-degan gimana gitu. Tapi cukup oke, senang karena dari proses ngobrol ini, saya sih sebenarnya eh, ambil hikmah juga. Jadi, oh oke, ternyata nggih. ketika seperti ini, saya ternyata juga harus kadang-kadang adopsi gitu loh, Bu. Jadi Oke, banyak pengalaman lah nggih. yang didapat ketika melakukan Nggih. coaching. Oke, luar biasa Bu Erni. Nah, dari perasaan yang timbul deg-degan dan akhirnya bisa merasa senang ya bisa membantu teman ketika mengatasi masalah, inspirasi yang timbul dari perasaan tersebut itu apa dari sisi Bu Erni sendiri? Mungkin pertama untuk diri saya sendiri ya, Bu ya. Jadi inspirasi itu Oke, untuk diri saya sendiri, pembelajaran. Kebetulan kalau saya oke, pelajaran matematika, persiapan untuk proses pembelajaran itu sangat menentukan. Jadi oke, nggih. harapannya saya di diri saya sendiri sebelum proses pembelajaran dipersiapkan segala Oke, sesuatunya seperti itu, nggih, Bu. Jadi nggih. tidak asal tabrak seperti itu. Jadi memang Oke, nggih. persiapan itu sangat vital seperti itu. Oke, nggih. Jadi tadi kan kalau di awal tadi Bu Erni ngendikan kalau dalam kompetensi identifikasi khususnya dalam menggali pertanyaan yang berbobot tadi di skor 5 ya Bu ya. Iya, 5. Nah, kalau ini tadi sudah dilaksanakan. Nah, eh, di rank berapa sekarang? Bu Erni merasakan dengan saya observasi ini tadi yang sudah Bu Erni pahami. Nah, ada rank berapa Bu Erni dalam kompetensi identifikasi khususnya untuk menggali pertanyaan yang berbobot ini? kira-kira berapa ya, Bu ya? Ya, berapa Bu Kalau Erni? kalau dilihat dari proses percakapannya ya, Bu ya, eh, Ya, artinya dalam artian saya bisa menggait, memandu, coach saya untuk bisa menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan. Mungkin saya berpikirnya di 8,5 lah, Bu. Belum berani bilang ke oh, 9 lah. Mungkin sangat masih perlu dikaji lagi gitu. oke, nggih.
Kalau saya sih nggak mungkin 10 ya Bu Erninya. Nah, kalau boleh saya menyampaikan dari hasil observasi saya ketika Bu Erni menjadi coach tadi, yang pertama coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Erni bersama Bu Maya itu coaching yang sangat luar biasa. Ibu tenang dan hadir sepenuhnya, juga membuat catatan-catatan, juga dalam kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot di alur identifikasi itu sudah muncul semuanya di situ dan sudah berbobot dan jelas sehingga coach Bu Maya ini bisa menggali potensinya untuk melakukan hal-hal dalam sesuai dengan tujuan yang diharapkan tadi. Kemudian saya lihat tadi juga Bu Erni itu sudah bisa mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh coach. Mungkin dari catatan-catatan dan bisa dari konfirmasi itu akhirnya Ibu bisa membuat suatu pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari hasil pengamatan saya seperti yang saya sampaikan tadi mungkin sudah 10 loh Bu. Bagaimana terima Bu? terima kasih. Ya, mungkin semoga Bagaimana nih, Bu? Ya. semoga saja karena memang persepsi ya Bu ya. Menurut persepsi, mungkin persepsinya jenengan saya sudah bagus, tapi kok saya masih belum yakin gitu. Oke, jadi semoga saja intinya umpan baliknya atas tadi ya. Intinya saya tak coba berusaha belajar kembali bagaimana membuat suatu pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa memandu coach saya untuk bisa menjadi lebih baik, menemukan solusi-solusi ke depannya. Seperti itu, Bu. Terima kasih sekali. Hanya sedikit masukan ini Bu Erni. Tadi kan di saat identifikasi itu Bu Maya kan sudah menyampaikan rencananya ada meluangkan waktu belajar dengan teman, pembelajaran bervariatif. Nah, Bu Erni belum menyampaikan kepada Bu Maya mana sih yang akan dilakukan pertama kali yang akan dilakukan itu yang mana untuk mewujudkan tujuannya tercapai itu yang mana dulu gitu Bu Erni. Mohon maaf loh terima kasih Ibu masukan buat saya. Mudah-mudahan bisa diterima ya Bu ya. Saya masukan dari terima saya sekali. Untuk mengembangkan ketika nanti mungkin Bu Erni akan melakukan coaching dengan rekan lainnya. Memang berarti bisa saya tarik kesimpulan nanti ketika si coach ini membuat suatu perencanaan, kita coba untuk mengarahkan mana yang paling urgent dilaksanakan dulu atau istilahnya mana yang paling potensial untuk dilaksanakan dulu seperti itu ya Bu ya. Karena kan tidak mungkin dalam waktu itu kita melakukan semuanya gitu Bu Erni. Nah, untuk dari umpan balik kita saling memberikan umpan balik, saya mengumpan balik Ibu dan apa yang saya sampaikan juga Ibu merespon, apa yang akan dilakukan Bu Erni ke depannya? Yang jelas kalau saya ya Bu ya, coba belajar lagi, menggali istilahnya belajar kembali, mencari literatur, membaca literatur. Mungkin saya juga bisa mencari lagi lah nonton gitu coaching itu yang gimana sehingga saya bisa mencari teknik-teknik untuk bisa membuat pertanyaan berbobot itu seperti apa seperti itu Ibu. Mungkin dalam waktu dekat itu dari percakapan kita ketika saya observasi dan refleksi ini, apa yang dapat Ibu ambil dari sesi percakapan kita? Ini kesimpulan akhir dari sesi percakapan kita kali ini itu apa, Bu? Berarti yang bisa saya simpulkan bahwasanya membuat pertanyaan berbobot itu memang ternyata perlu dilatih seperti itu ya Bu ya. Karena memang kadang penilaian itu menurut saya di sini persepsi pribadi saya masih merasa kurang. Jadi saya harus melatih lagi keterampilan saya dalam proses membuat pertanyaan berbobot ini. Nanti saya akan melakukan berbagai upaya untuk menaikkan kompetensi saya lah Bu, seperti itu. Luar biasa Bu Erni, akhirnya selesai sudah
kita percakapan kita. Tadi Bu Erni sudah melakukan coaching dan saya sudah observasi. Semoga kita ketemu di kesempatan yang lainnya ya Bu Erni ya. Terima Terima kasih, kasih sudah Bu. percaya dengan saya untuk melakukan sesi observasi di kegiatan coaching Bu Erni. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak Panjenengan sudah bersedia untuk mengobservasi saya sehingga saya Ya. tahu kelemahan saya, berefleksi pada proses saya untuk kemajuan saya di masa yang akan datang. Oke, nggih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.